Old Trafford triumphant again. Tidak keliru rasanya menyebut Marcus Rashford adalah kunci penampilan konsisten Manchester United belakangan ini. Putra daerah itu berhasil keluar dari kotak labirin yang selama ini menjeratnya. Rashford kembali menemukan bentuk permainan terbaiknya di Manchester United. 2 golnya di penghujung laga kontra Charlton Athletic mengantarkan Manchester United ke semifinal Carabao Cup. Fokus. Itulah yang disampaikan Erik ten Hag dan sungguh diresapi oleh Rashford. Maka, jangan begitu kaget jika selepas mencetak gol, Rashford melakukan selebrasi dengan menunjuk bagian di mana otaknya berada. Namun Rashford yang hari ini tidak sama dengan dirinya di musim lalu. Musim lalu, Rashford adalah salah satu pemain paling kacau di Manchester United. Meski berposisi sebagai penyerang, ia jarang sekali mencetak gol. Musim 2021-2022, Rashford bermain di 25 laga Premier League, tapi ia hanya mencetak 4 gol dan 2 assist. Jika ditotal, musim lalu Rashford bermain di 32 laga di segala kompetisi. Namun, malangnya, ia hanya bisa mencetak 5 gol dan 2 assist. Penampilan buruk itu memaksa penggemar untuk mencibirnya. Ketika keluar dari Old Trafford, tak jarang Rashford dihujani cacian ringan dari para penggemar Manchester United. Saking buruknya di Manchester United, Rashford bahkan masuk dalam starting 11 pemain terburuk Liga Premier Inggris musim 2021-2022. Operasi bahu yang terhambat di awal musim tampaknya menjadi sedikit masalah bagi Rashford. Ia tampil mengecewakan di musim itu. Rashford disebut mengalami penurunan drastis. Sumbangsihnya pada klub nyaris berada di titik nadir. Tidak hanya karena jumlah golnya yang merosot, tapi efektivitas permainan Rashford kian memudar. Musim lalu, Rashford hanya mencatat rata-rata tembakan 0,9 per 90 menit. Jumlahnya merosot tajam dari 2,1 rata-rata tembakannya di musim 2020-2021 dan 3,5 di musim 2019-2020 saat Rashford sedang dalam penampilan terbaik. Selain itu, angka dribble Rashford juga menurun di musim lalu, yaitu 0,9 dibandingkan dengan 2,2 di musim 2020-2021 dan 2,5 di musim 2019-2020. Penampilan Rashford yang menurun musim lalu tak bisa sepenuhnya kita nisbatkan kepadanya. Ada beberapa faktor yang bikin penampilan Rashford musim lalu jeblok. Cedera adalah salah satunya. Selain itu, Rashford musim lalu kesulitan menemukan bentuk permainan terbaiknya. Tidak hanya itu, peralihan manajer juga berpengaruh pada penampilan Rashford. Ia sudah beradaptasi dengan permainan Ole Gunnar Solskjaer, namun ketika performanya menurun, Ole menunjukkan ketidaksukaannya pada Rashford. Belum selesai urusan dengan Ole, Ralf Rangnick datang melatih United. Ia tipikal pelatih yang menginginkan kekuatan dan energi setiap pemainnya. Selain itu, kualitas expected goals juga jadi indikator. Namun, Rashford tidak memenuhi hal itu. Kehadiran Jadon Sancho juga berakibat pada situasi Rashford yang kian sulit. Sudahlah belum menemukan performa terbaik, ia harus bersaing dengan Sancho, yang mana satu posisi dengannya. Pada akhirnya, Sancho menemukan penampilan terbaiknya dan Rashford makin tersisih. Musim 2021-2022 tuntas. Penderitaan demi penderitaan sudah terlewati. Tiada mengapa tak lolos Liga Champions. Namun tentu pembenahan adalah harga yang tak bisa ditawar-tawar. Maka di tengah desakan agar Glazer menjual Manchester United, manajemen justru menunjuk pelatih baru. Adalah Erik ten Hag, ex-pelatih Ajax yang pernah membawa tim itu ke semifinal Liga Champions. Manajemen menunjuk ten Hag karena proposalnya dinilai yang paling menarik. Awal masa kepelatihannya meragukan, tapi ten Hag dalam sekejap membawa United keluar dari gudang yang gelap dan sumpek menuju tanah lapang penuh cahaya dengan permadani hijau yang menawan.
Marcus Rashford menjadi salah satu penerima manfaat dari kehadiran Ten Hag. Di tangan Ten Hag, perjuangan Rashford tak sia-sia. Ten Hag tahu pemuda di hadapannya itu adalah salah satu harapan Manchester United. Sangat bodoh jika ia yang sangat menyukai pemain eksplosif tidak mengambil manfaat dari Marcus Rashford. Akan si yang satu ini pun kembali membaik performanya. Erik ten Hag telah mengembalikan Rashford yang dulu dicintai publik United. Musim ini saja Rashford mengemas 15 gol dan 6 assist dari 25 pertandingan. Jumlah itu jelas akan bertambah selama ia masih diandalkan Erik ten Hag. Selepas Cristiano Ronaldo diseret keluar, Rashford jadi juru gedor di lini depan. Bahkan menir Belanda yang satu itu membolehkan Rashford mengambil tendangan 12 pas. Selain jumlah gol tadi yang pasti akan bertambah, Rashford menciptakan rekor yang gila. Ia baru-baru ini jadi pemain Manchester United yang bisa mencetak gol dalam 8 pertandingan kandang berturut-turut per 12 Januari 2023. Rashford menyamai rekor Wayne Rooney yang melakukan hal serupa pada Maret 2010. Gol di laga kandang terakhir Rashford ada di laga yang sudah disebutkan di awal tadi. Rashford telah menyesuaikan diri dengan skema Ten Hag. Pelatih berpaspor Belanda itu juga sepertinya sudah yakin dengan kemampuan Rashford. Keduanya tampak telah mengerti satu sama lain. Kembalinya penampilan impresif Rashford ini ditopang dengan perbedaan tanggung jawab yang diberikan padanya. Rashford diplot sebagai mesin gol. Ia bahkan bisa menggandakan golnya dengan kesempatan menendang penalti. Wajar kalau Rashford sendiri meyakini musim ini dirinya benar-benar nyaman berada di depan mulut gawang. Oleh Ten Hag, Rashford tidak dibebankan tugas untuk bertahan. Maka secara defensif ia kurang. Tapi itu tak masalah. Lini belakang MU toh sedang kokoh seperti baru di semen. Di samping jadi sumber gol, Rashford juga sering bergerak ke tengah. Tentu saja untuk menjemput bola, bukan pacar gelap. Hal itu sangat-sangat berbeda ketika di tangan Rangnick. Ten Hag bikin Rashford berbahaya di sepertiga akhir, entah sebagai pencetak gol maupun pengumpan. Berkat itu, statistik Rashford di musim ini kian mengesankan. Rashford menjadi jarang kehilangan bola dengan rata-rata 8,6 per 90 menit. Musim ini pula Rashford rajin melakukan umpan silang, rata-ratanya 0,29 per 90 menit. Meski tampil apik dan cocok dengan Ten Hag, Rashford nyatanya pernah kena hukuman. Karena kesiangan dan terlambat rapat, Rashford tidak dimasukkan menjadi starter saat menghadapi Wolverhampton beberapa waktu lalu. Sementara Ten Hag adalah sosok pelatih yang enggan memaafkan keterlambatan. Namun mesti dihukum oleh Ten Hag, Rashford tidak merajuk. Walaupun seharusnya sebagai pemain bintang, ia bisa melakukan itu. Alih-alih ngambek dan curhat ke wartawan, Rashford justru bisa membuktikan diri. Ia memang bukan starter di laga kontra Wolves, tapi satu-satunya gol di laga itu berasal darinya. Sungguh Rashford pribadi yang pekerja keras. Harap maklum jika Ten Hag tak sudi melepasnya. Itu sedikit banyak membuktikan bahwa Ten Hag selain menyayangi istrinya, juga menyayangi Marcus Rashford.